milenial dapat saya simpulkan bahwa petani milenial itu adalah memberikan solusi kepada petani konvensional. Intinya kan seperti itu, beliau. Mungkin juga tidak seperti itu, artinya ada seperti itu. Untuk mencari solusi pada diri saya sendiri dengan pandemi ini, di mana saya adalah pelaku pariwisata, saya mencari solusi. Ya, solusinya pertanian berbasis ekspor, pangan yang mudah diawetkan, apalagi ada kera yang kurang. Saya tidak berpikir Nah, apakah beli tidak berkeinginan menggandeng pemerintah, biar terlibat di dalamnya ini? Kan bisa secara lebih massal dan masif kalau pemerintah yang menggerakkan. Hai, sampai jumpa kembali di Nyamu Nusa Channel. Oke, kali ini saya sedang berada di perkebunannya Nusa Penida Palm. Ini dia vendornya. Beliau Wayan Sukudana. Dikit saya mau bertanya tentang pandangan beli atau konsep beli tentang petani milenial atau petani muda modern. Bisa beri penjelasan sedikit, beli? Di Nusa Penida itu pertanian itu relatif mempunyai tantangan lebih dibandingkan di daerah lain yang relatif subur. Dia tanahnya tipis karena dia memang atol, batu yang bertanah, batu karang yang muncul ke permukaan jadi pulau. Kemudian dia hanya mengandalkan curah hujan, airnya hanya mengandalkan hujan. Kemudian di sini juga di beberapa daerah, 10 desa dari 16 desa yang ada di Nusa Penida itu ada kera. Dan kalau kita menjual hasil panen, itu kan relatif kita harus menyeberangkan lagi ke Bali Daratan atau bahkan ekspor. Tentu saja ini akan membuat mahal dia ongkos penyeberangannya. Kalau misalnya produk-produk yang murah, tentunya ini akan menjadi masalah, habis di ongkos seperti itu. Nah, sehingga untuk petani milenial itu kan pengertian lah petani yang anak muda yang lahir di atas tahun 80-an, yang biasanya malas, kemudian tapi mau hasil cepat, instan, kemudian tapi dia biasanya lebih cerdas, seperti itu. Nah, milenial yang dimaksud bagaimana kita bertani di lahan kritis seperti Nusa Penida ini bisa menghasilkan lebih banyak tanpa memeras keringat seperti pertanian tradisional pada umumnya. Itu pengertiannya dulu, kita bicara pengertian dulu. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan bahwa kita menggunakan musa, menggunakan dekomposer, artinya kita berpengetahuan dulu bertani sebelum kita bertani. Apa sih tujuan? Kalau dulu kan orang dibajak, kemudian dikasih kotoran sapi, itu pun kalau ada, kalau enggak dibiarkan saja, ditancepin itu terus setelah pohon, kan seperti itu sangat tradisional. Berhasil nggak berhasil, nah, tergantung yang di atas, kan seperti itu. Kalau kita sekarang dengan musa misalnya seperti itu, otomatis menjadi biaya tidak perlu menyangi, gundukan tidak pecah, kemudian pupuknya fokus ke tanaman, dia tidak meluber larut dibawa oleh dibawa oleh air hujan. Kemudian juga yang terpenting adalah nematoda itu adalah cacing-cacing pengganggu tanah yang merusak. Itu kan ada dua nih, bakteri positif, begitu bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri jahatnya mati, itu anunya. Atau kalau kita nyiram misalnya dengan POC, pupuk organik cair, dia terfokus tanaman itu tersirami. Kalau misalnya gundukan saja tanpa mulsa, dia akan kemana-mana dan menguap. Menjaga kelembaban tanah juga yang penting. Itu contohnya dalam pertanian milenial misalnya. Berarti kalau dari penjelasan beli tentang petani milenial dapat saya simpulkan bahwa petani milenial itu adalah memberikan solusi kepada petani konvensional. Intinya kan seperti itu, beli ya? Mungkin juga tidak seperti itu. Artinya ada seperti itu juga tidak seperti itu. Artinya begini, petani milenial itu adalah petani yang bertani secara lebih modern, sehingga kemalasannya dia bisa menghasilkan lebih banyak dan instan. Nah, tetapi saya potong lagi, beli. Kalau seperti itu, secara garis besar kalau dia modern, berarti perlu modal dong dari awal. Sebenarnya modal besar. Sebenarnya enggak juga perlu modal besar. Misalnya contoh buat gundukan. Kalau dia memang mengerjakan ini, dia bisa kerjakan sendiri, kan? Dia gundukan sendiri. Kalau misalnya pupuk pupuk organik, dia bisa buat sendiri dari kotoran sapi atau dari sampah.
Itu kan banyak. Kemudian yang berikutnya kalau dia mau buat dekomposer E4, dia buat mol kan. Mol itu mikroorganisme lokal, dan itu bisa dipelajari di YouTube. Bagaimana cara membuat mol mikroorganisme lokal E4 itu bisa buat sendiri. Bagaimana membuat pupuk padat organik, bisa buat organik cair bisa. Nah, sedangkan mulsanya saja yang butuh kalau pakai mulsa plastik. Kalau mau misalnya repot pakai mulsa jerami misal atau rumput-rumput mas juga bisa. Kalau yang paling bagus mulsa sebenarnya menurut diskusi-diskusi adalah pakai kokopit. Artinya alam telah menyediakan, tinggal kita berpengetahuan. Ibaratnya apapun pengetahuan dulu, baru melakukan sesuatu. Hasilnya bagus seperti itu. Begini Bli, saya lanjut ya bertanya. Nah, di musim seperti sekarang ini, saat kita dilanda pandemi seperti ini, kita ada di Nusa Penida, daerah yang kering. Terus daerah yang berbukitan, sumber mata air tidak ada. Kita ada kebanyakan, mungkin 60% masyarakat ada di pesisir laut. Nah, mungkin dari Bli, konsep tani modern yang Bli paparkan itu bisa memberi inspirasi kepada masyarakat lain. Mungkin bisa dipaparkan Bli, bagaimana pandangan Bli? Pada intinya di saat pandemi ini kan yang dibutuhkan solusinya apa ya, pertanian. Kalau kita bicara data BPS itu yang bisa tumbuh ekonominya lah ketiga hal, pertanian dalam arti luas yaitu peternakan, pemenuhan pangan lah pada intinya. Yang kedua adalah digital, yang ketiga adalah air, penyediaan air. Nah sebenarnya itu sebenarnya yang tumbuh. Nah kemudian kalau kita bicara, kita bisa kolaborasi tiga hal itu, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Karena itu pemenuhan pangan digabungkan dengan digital, itu bisa menjadi produk online seperti itu. Nah misalnya kalau misalnya kita bicara di pesisir tadi, di pesisir kayak di Nusa Penida kan ada rumput laut. Rumput laut ini bisa dikembangkan, cuman sayangnya di Nusa Penida kalau kita bicara data tahun 2012 menurut Balai Karantina Bali itu hasil rumput laut kita 145.000 ton. Kalau dikonversi menjadi kilo itu 145 juta kilo. Kalau dikalikan dengan harga sekarang 15.000 misalnya, itu ada 2 triliun dana masuk ke Nusa Penida untuk masyarakat, dan itu efek multipliernya luar biasa. Artinya selesai masalah pandemi kalau kita bisa mengembalikan produksi rumput laut. Tapi faktanya hari ini misalnya produksi rumput laut kita kurang dari 10%. Kenapa? Karena ais-ais itu. Ais-ais itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan rumput laut rontok, kemudian dia hanya menjadi air lah, hilang, lenyap, seperti itu. Nah lalu apa penyebabnya ais-ais? Karena dia virus. Saya pernah melakukan penelitian tentang itu. Virus sama dengan virus corona ini, kekebalan tubuh rumput laut menurun, kemudian ada penyakit. Kenapa kekebalan tubuhnya menurun rumput laut itu? Karena satu, kekurangan cahaya matahari, kedua dia kotor, kemudian yang ketiga adalah suhu air laut itu relatif tidak sesuai dengan space range rentang hidupnya. Dia kan rumput laut kalau tidak salah 25 sampai 27 derajat Celcius. Kalau itu dia terlalu dingin, dia akan mati. Kemudian kalau terlalu panas dia juga akan mati. Nah, kemudian saya membuat terobosan dengan sistem jaring kotak apung, dan itu sudah terbukti kita 3 kali panen sudah menghasilkan rumput laut yang terbebas dari ais-ais. Ya mudah-mudahan secara bertahap masyarakat meniru, dan ini sudah mulai ditiru oleh masyarakat. Mudah-mudahan produksi rumput laut paling tidak akan kembali normal seperti 2012 tadi, sehingga masalah pandemi tidak terlalu mengkhawatirkan. Kemudian saya menemukan bahwa si Jarko ini, sistem jaring kotak ini, masyarakat juga tidak repot berbudidaya rumput laut, kemudian juga produktivitasnya meningkat 4 kali. Tapi kan saya terus terang sebagai penemu, sebagai pencetus tidak boleh sesumbar bahwa saya menemukan ini 4 kali. Nah, saya mendorong peneliti-peneliti untuk melakukan pengujian. Nah, saya mendorong orang mulai balik, benar nggak naik 4 kali, 7 kali seperti itu. Karena perluas lahan yang sama, saya mencatat bahwa itu naiknya signifikan seperti itu. Nah, kemudian kalau di darat tentunya kita akan mendorong pertanian-pertanian yang memang mempunyai nilai ekonomi. Karena kalau saya melihat bahwa sekarang kan masyarakat termasuk kaum milenial kan tidak saja dia
kebutuhannya pangan, Mang. Kebutuhannya juga pulsa lah, transportasi kan, sehingga apa yang dihasilkan harus menghasilkan uang. Misalnya kalau ketela pohon saja dihasilkan tapi tidak bisa dijual, susah dijual. Untuk makan saja, beli pulsanya gimana? Nah, makanya kita mendorong pertanian yang punya nilai ekonomi. Pertama, pertanian berbasis pangan, mempunyai nilai ekspor dan mudah diawetkan. Rumput laut bisa diawetkan, nilai ekspor, bahan pangan. Orang juga begitu. Kita sekarang mengembangkan kacang Amazon, Sasa itu juga begitu. Nah, ini yang perlu kita breakdown. Artinya rinci apa saja sih, gitu loh. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, Bli, lanjut di bincang-bincang kita. Ngurte sana sini nah. Bli, terkait dengan apa yang sudah Bli lakukan sebagai, ya kalau saya lihat Bli salah satu sebagai pelopor pertanian modern di Nusa Penida. Bli mempopulerkan pertanian porang. Nah, bagaimana Bli tanggapan masyarakat di sekitar, khususnya di Nusa Penida, tentang budidaya porang ini? Saya terus terang pada mulanya bertani porang itu kan untuk mencari solusi pada diri saya sendiri. Dengan pandemi ini di mana saya adalah pelaku pariwisata, saya mencari solusi. Ya, solusinya pertanian berbasis ekspor, pangan yang mudah diawetkan. Nah, apalagi ada kera itu porang. Nah, saya tidak berpikir masyarakat dulu pada awalnya. Nah, setelah saya melakukan itu dan mencoba di media sosial juga intens, ternyata responnya cukup positif, walaupun harus diakui juga ada beberapa yang mencibir lah, tanda kutip begitu. Tapi saya tidak terlalu peduli tentang hal itu. Saya terus jalan karena saya berprinsip bahwa saya juga toh tidak memakai uang rakyat, uang masyarakat, saya pakai uang sendiri. Atau walaupun saya misalnya ada yang beli bibit kepada saya, misalnya karena saya punya pembibitan, itu lebih kepada tanggung jawab moral saya kepada yang membeli bibit, kemudian untuk ikut berbudidaya, belajar lah. Sejauh ini responnya bagus. Kita bawa kemarin cukup banyak juga laku bibit kemarin, hampir 40.000 ya. Itu yang beli bibit ke saya, yang beli online juga banyak. Dan saya mendengar juga sekarang ada kredit KUR BNI juga banyak masuk ke sini atas dasar exposure, artinya promosi intens kita di media sosial dan di YouTube misalnya, itu juga berpengaruh bahwa KUR BNI percaya bahwa Nusa Penida cocok dikembangkan porang. Artinya apa yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri saya, tapi berdampak kepada masyarakat. Bahkan sekarang dana desa dengan Permendes tahun 2020-2021 yang masih berlaku, desa-desa sudah mulai menanam porang, khususnya yang lokasi kera. Mereka menanam porang, dana desa dipakai untuk beli bibit, untuk pengerjaan. Nanti kalau itu berhasil, bibitnya itu akan dibagikan ke warga lagi, dan sehingga ada keberlanjutan. Nah, kalau kita bicara ekonomi, inilah sebenarnya ekonomi keberlanjutan. Tidak rapuh lah. Kalau kita bicara pariwisata kan fragile itu rapuh. Ketika ada isu-isu bom, isu-isu perang, isu-isu penyakit seperti ini, dia rapuh. Kalau pertanian dia continue dia. Nah, saya beranggapan bahwa segala sesuatu masalah besar seperti pandemi sekalipun, kita bisa belajar banyak tentang hal itu. Bahkan saya menganggap bahwa ini momentum kita untuk introspeksi diri, kemudian adaptasi dan memberi solusi. Nah, tetapi satu hal lagi, kita harus akselerasi itu, mempercepat proses. Pekerjaan yang harus kita kerjakan besok, kita kerjakan hari ini. Bagaimana cepat, seperti itu. Goal ke depan terkait dengan porang dulu, Bli. Apa goalnya ke depan? Saya menanam yang banyak. Hari ini misalnya kita nanam hampir kurang lebih 10 hektar lebih. Itu statistik. Nanti kita akan membuktikan kepada diri saya paling tidak dan keluarga, saya berhasil untuk memberi pendapat pada diri saya dan bisa berimpact kepada masyarakat. Ketika saya berhasil, otomatis masyarakat akan mengikuti. Ketika masyarakat mengikuti, mereka akan ada komunitas atau ekosistem itu artinya ada orang banyak menanam porang, pengepul juga akan banyak, seperti rumput laut lah misalnya. Dan misalnya mereka membuat sentra-sentra orang, ada pengepul atau pengusaha yang bikin chip misalnya, itu kan serta-merta begitu. Saya mendapati bahwa cara berusaha
menjadi pengusaha tani itu adalah pelan tapi pasti, tetapi juga akan dengan sendirinya dia dapat alurnya kemana. Seperti air mengalir, dia akan alurnya akan dapat orang ini. Kalau tahun ini bisa berhasil, kita punya modal, kita tanam lagi. Nah, karena kalau kita bicara pabrik terlalu jauh, karena pabrik itu harus bicara kontinuitas. Setiap hari ada. Kalau kita misalnya buat pabrik, biaya segala macam, ya, tapi kan ada nggak terus barangnya kan itu. Sedangkan orang kita tahu bahwa dia panennya bulan Juni, Juli, Agustus sampai September. Nah, kalau misalnya habis itu kan nganggur lagi gitu loh. Gitu kira-kira. Ini beli. Tadi Gol beli di darat tentang budidaya porang. Bagaimana gininya beli. Nah, sekarang beli mengembangkan sistem jarku di pesisir untuk budidaya rumput laut. Nah, bagaimana beli tanggapan masyarakat tentang si jarku yang beli kembangkan ini? Pada mulanya hampir sama dengan porang. Ada resistensi, namanya resistensi perlawanan, bahkan apalagi itu kan rumput laut sampai dengan dari 1984, hampir dia 38 tahun yang lalu kan. Nah, ketika berbagai penelitian sudah dilakukan, misalnya seperti ada long line, ada rakit gagal, sekarang ada sistem jaring kotak yang kita coba, kan banyak yang nggak mungkin gitu loh. Tapi dengan keyakinan, dengan dana swadaya, saya lakukan penelitian hampir 4 kali gagal itu, sekarang sudah berhasil dan sudah diadopsi masyarakat. Saya percaya betul ketika menghasilkan, masyarakat perlu bukti. Makanya penelitian McKinsey itu universitas di Amerika, bahwa di awal-awal akan ada istilahnya penolakan. Setelah ada penolakan, ada kurang lebih 5% akan ada early adopter. Early adopter adalah orang-orang yang di awal-awal adaptasi, mengikuti gitu loh. Kemudian 45% berikutnya akan massal itu artinya akan banyak yang mengikuti. Setelah itu akan ada penurunan, bahkan ada 5% yang sampai titik akhir kan tidak percaya. Itu teori marketing, produk baru apapun itu akan begitu. Saya percaya itu. Nah, makanya saya anggap diri saya sebagai inovator lah tentang jarku itu. Kemudian ada early adopter, ada masyarakat umum, ya prosesnya akan alamiah begitu. Nah, kemudian nanti misalnya jarku ini berhasil, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana saya ada di dalamnya, itulah sebenarnya kebahagiaan saya di sana. Lalu saya sih mendorong lagi disrupsi yang kedua. Disrupsi itu artinya selama ini kan orang mengikat rumput laut, membuka ikatan rumput laut, itu udah ada rompok-rompoknya, kan Kemang tahu itu. Ada rompok-rompoknya. Kemudian dengan ini dia tidak perlu mengikat rumput laut, tidak perlu membuka ikatan, kan tidak perlu membawa bibit ke pinggir, bibit ke tengah, tinggal ini kan dengan jarko ini tinggal buka ikat ngambil, taruh, nunggu lagi, ambil separuh, nunggu lagi, ambil separuh, kan ada, tidak perlu ngikat. Nah, kemudian kalau misalnya saya berpikir, kalau misalnya masyarakat didorong untuk menjual mentah rumput laut basah yang diambil itu, tidak perlu dia buat rompok, dia tinggal mentah diambil, dijual. Nah, kualitas rumput laut bagus. Selama ini kan rumput laut dijual semi kering, kemudian pengepul juga ngering lagi. Nah, saya diskusi dengan beberapa pengepul, mereka mau untuk mengeringkan dengan harganya tentu kita hitung. Kalau misalnya basahnya berapa, jadi keringnya berapa, harganya berapa gitu. Artinya ini akan menjawab masalah-masalah bahwa pinggir-pinggir rumput laut, pinggir-pinggir pantai itu sudah dikuasai oleh pariwisata nantinya, sehingga dia pertanian akan tetap hidup. Kemudian juga pariwisata juga jalan. Nah, ini disrupsi, memang berubah total dia cara berbudidayanya. Mungkin masalah pengembangannya terkait dengan banyak beli kan berusaha menghak patenkan si jarku. Nah, sekarang di lapangan kan banyak yang memodifikasi. Nah, bagaimana tanggapan beli sebagai pelopor awal dari si jarku dan dimodifikasi oleh mereka-mereka yang memang tertarik
untuk membudayakan rumput laut secara dengan caranya dia sendiri, tetapi masih mengadopsi si Jarko. Pada prinsipnya saya penggemar Elon Musk. Elon Musk ini kan pendiri Tesla, kemudian SpaceX dan juga Solar City dan produk-produk teknologi tingkat tinggi lainnya. Nah, Elon Musk ini dalam satu statementnya dia open source, terbuka untuk ditiru gitu loh. Dan menurutnya dengan terbuka begitu, kemajuan sebuah teknologi itu akan lebih cepat. Misalnya dia misalnya mobil listrik misalnya, dengan modal begitu dia perkembangan mobil listrik itu akan cepat. Nah, saya juga mempunyai pemahaman yang sama, karena di dewasa ini kita misalnya ngelaporin orang juga dapat ribetnya saja. Nah, maka saya punya sikap begini, kalau petani misalnya meniru, memodifikasi, kita terbuka. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang memasarkan dan membuat industri, tentunya itu yang kita perlu pertanyakan. Kita somasi misalnya, ini motifnya apa gitu kan. Karena bagaimanapun juga kekayaan intelektual itu di sana letaknya. Kalau kita bicara kekayaan intelektual, haki itu kan, ketika orang sudah mengkapitalisasi, maksudnya menjadikan itu bisnis, itu kita pertanyakan. Kalau masih masyarakat pertanian dia pakai untuk dirinya sendiri, tentunya kita terbuka. Memang itu tujuannya ke sana. Nah, ini juga memberikan pemahaman bagi masyarakat. Nusafida Farm saya sendiri tidak melulu bisnis, walaupun pada prinsipnya bisnis menjadi penting untuk keberlanjutan. Karena saya bukan yayasan, saya bukan didanai pemerintah. Sehingga ini menjadi penting. Saya akan terus berinovasi dalam berbagai aspek tentang pertanian di Nusafida, termasuk dari laut dan darat, seperti itu. Nah, sehingga saya berpacu bagaimana darat ini bisa menghasilkan lebih banyak dengan produk-produk pertanian yang tidak konvensional, di laut juga begitu. Mudah-mudahan saya juga rencana bila nanti saya punya modal akan membuat tim riset sendiri. Nah, ini cita-cita besar saya begitu. Saya akan membuat tim riset sendiri yang saya sudah petakan orang-orangnya, sehingga nanti mereka kita gaji, outcome-nya apa. Nah, misalnya di laut misalnya, di Nusafida teripang sangat bagus sebenarnya, sehingga bisa ada teripang, ada rumput laut, kan menghasilkan dia. Kayak kalau kita bicara di darat, intensifikasi, kalau bisa intensif pangsari dia. Kalau di laut misalnya teripang, ada spirulina misalnya, ada apa lagi gitu loh. Sehingga ini perlu riset-riset. Nah, tentunya dengan kemajuan teknologi yang berupa Google, YouTube, kita bisa banyak belajar di sana. Tentunya kita tetap mengedepankan post principle, prinsip dasarnya memungkinkan nggak di Nusafida dari sisi budidaya dan pemasarannya. Kalau budidaya berhasil tapi pemasarannya nggak berhasil, nggak bisa juga. Ada sebaliknya, pemasarannya laris tetapi budidaya nggak bisa, ya nggak bisa juga. Nah, ini yang kita harus seimbangkan antara budidaya dan pemasaran. Oke, Bli, terakhir nih, pertanyaan terakhir, Bli. Terkait dengan pengembangan porang dan si Jarko, tentang rumput laut dengan sistem si Jarko. Nah, apakah gimana ya, daya tariknya terlalu besar kepada masyarakat? Banyak masyarakat yang ingin ikut, yang mempunyai lahan ingin menanam porang, yang tinggal di pesisir yang bertani rumput laut ingin mengembangkan si Jarko. Nah, apakah Bli tidak berkeinginan menggandeng pemerintah, menggandeng pemerintah biar terlibat di dalamnya ini? Kan bisa secara lebih massal dan masif kalau pemerintah yang menggerakkan, karena dananya lebih besar. Nah, kalau kita bicara pemerintah itu kan fasilitasi kan. Kalau kita bicara pemerintah itu fasilitasi. Kayak misalnya saya mencontohkan di Jawa Barat. Jawa Barat itu Ridwan Kamil, dia misalnya dia tidak menjadi cawi-cawi lah. Cawi-cawi itu maksudnya kalau bahasa Jawa ikut campur. Tetapi dia memfasilitasi. Dia panggil Tanihab sini. Bank Jabar, Bank BPD-nya Jabar, dia panggil sini. Kemudian dia rekrut petani milenial. Nah, Bank Jabar ini sebagai yang memberikan dana untuk pembiayaan pertanian. Kemudian Tanihab memberi pendampingan bagaimana cara budidaya, apa yang ditanam, berapa. Kemudian dia yang akan membeli. Selain pendampingan, nah petani milenial anak-anak muda itu diajari. Nanti dia digaji tiap bulan, nanti ada residu. Residu itu
dalam satu musim itu hasilnya berapa, bayar bunga bank itu berapa, bank BPD Jabar itu, kemudian Tanihub dapat berapa. Nah artinya ini pemerintah hanya fasilitasi seperti itu, sehingga apa, pertanian yang bergerak berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, petani milenial mau menjadi bergairah untuk bertani, Bank Jabar dapat bunga, Tanihub tumbuh seperti itu. Itu saya dorong seperti itu. Nah, dan di sini seperti yang saya katakan tadi, KUR BNI sudah seperti itu. Saya dengar begitu. Ada off-taker. Hanya saja bagaimana mereka, ada dua poin di sana kan. Bagaimana mereka memberikan pendampingan kepada petani, seperti Tanihub tadi yang di Jabar itu. Bagaimana mereka nanti menyerap pasarnya. Karena kalau kita bicara pertanian, tidak harus strict itu hanya fokus pada salah satu jenis pertanian, porang saja. Kalau saya tidak, saya mengembangkan pertanian porang cukup luas tahun ini misalnya, tetapi saya tidak strict. Nanti saya akan mengembangkan tanaman-tanaman lain, sehingga kalau kita bicara di Jepang misalnya oleh JICA itu asosiasinya pertanian di Jepang, dia selalu bicara gimana nanam apa dan berapa, sehingga pasarnya tidak numplok itu saja dan sehingga murah, dan asosiasi yang menentukan harga. Nah ini pola-pola seperti ini. Tentunya saya yang tahu tentang hal ini harus ikut mempelopori, sehingga iklim berbudidaya pertanian yang sudah mulai membaik karena pandemi ini, harus kita akui orang mau bertani karena pandemi ini kan menjadi baik kan. Nah termasuk saya, sehingga ini perlu kita tularkan seperti itu. Jadi Mang. Oke beliau Yan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan sedikit gambaran tentang petani milenial khususnya di Nusa Penida. Semoga apa yang menjadi tujuan dan goalnya beliau Yan dan masyarakat Nusa Penida pada umumnya bisa tercapai. Oke.